pola picknya terutama ya. Oke, kita bakal langsung menuju ke arah drafting phase kali ini. Ingat, menentukan sekali tidak boleh ada one-sided seperti sebelumnya ya, Ul. Iya, itu karena super one-sided ya. Tapi bandnya masih nggak beda jauh, masih ada Fanny Granos, kita dengan Chip dan juga Selena dan Cusinnya Om. Kena target band. Cukup rayo ya berarti buat Cusin hari ini. Benar-benar bisa kontrol juga buat siapa yang akan menabrak dari Baxia. Ini yang tadi aku tanyakan, akankah dilepas? Kayaknya enggak sih. Karena hero yang cukup lengkap lah ya. Ya balik lagi sih, setup objektif bisa sendirian, memudahkan yang lain untuk bisa menjalankan jam mission. So, Yisansin langsung finish. Oke, Yisansin dan nggak semua kayaknya kita lihat Yisansin itu memang harus pakai single carry. Nggak masalah. Tetap ada marksman di kanannya. Di sideline-nya itu nggak masalah. Nggak masalah. Ini nggak Tapi masalah. Cici itu dia yang tadi terlupakan di game pertama dan langsung last slot menjadi sebuah jawaban. Aduh assassin. Berarti buat marksmannya masih di atau midnya ya, buat Aldrigo belum diamankan terlebih dahulu. Karena Lancelot juga adalah salah satu power pick untuk Yasuke. Sempat di Prayo buat di first pick juga. Yap. Oke. Tapi react-nya bakal ke lapu-lapu lagi kan enggak ya Arlon. Ini dia. Arlon yang menjadi sebuah pilihan dan Granger berbagi untuk sekarang. Ya, Grangernya. mau ambil Harit kah? Tapi Yisansin, bicara soal Yisansin berarti harusnya goalnya lebih mudah untuk bisa di gank ya nanti. Morpheus. Wow, react yang bagus banget gimana Morpheus. Betul, oke. Untuk ngejawab Arnold ya. Ya, tapi langsung kebuka berarti ya cicinya di goal. CC pasti gol. Dan sedangkan ini agak cukup terbalik dan unik ya. Ketika mereka memiliki Lancelot bukan Yisansin, mereka cari malah Cicinya sebagai bot laner ya. Yap. Apakah ini cukup efektif kok? Melihat yang arah junglernya ini Lancelot bukan Yisansin loh. Oke. Tapi ya balik lagi ya, Morpheus dan Cici juga bukan yang nggak ada damage banget kayaknya. Jadi tetap akan dimanfaatkan bagaimana agresivitas yang dimiliki oleh Alter Ego dengan bisa kita katakan ini udah ada hero frontliner parah sih. Iya. Dari Alter Ego ya mereka mungkin bakal coba buat main tabrak lagi. Oke sih kalau mereka bisa dapetin hero-hero buat Alek yang agresif ya. Iya, tambah lagi nih kalau jangan lupakan apakah akan ada Hellcat Rob. Iya kan, karena itu juga akan bisa menyumbang damage. Iya. Iya. Hellcat From ya. Alek, Bisa sih. Sir Alec. kalau nggak di ban sama Rarkyo nih. Betul. Karena kalau dia nggak nge-ban ya karena picknya ada di tengah kanan. Iya, ini ban. Alec. Harusnya di ban karena di game 1 juga tadi ada Hellcat yang masuk ke fase ban kedua ya. Dari RRQ. Mau di ban. Boleh, menurut aku kayaknya bisa di ban aja. Ya karena lumayan merepotkan dengan dua hero yang memang tipis ya. Yisansin dan juga Granger yang bisa ditargetkan langsung. Efek Terrify jangan lupa. Banget. Yes. Dan juga dengan movement yang cepat berarti dia akan bisa cepat untuk cepat dapetin level 4. Dan let's see, mau diambil gak nih HC-nya? Boleh. Atau di las aja. Ini dulu. Wah, tapi sebenarnya kalau mau main ke arah hero badan juga nggak masalah ya. Yap. Karena ada Kimi juga yang akan menopang damage nanti melakukan fight jangka panjang. Ya dan ditambah lagi kiri kalau mau main HC. Gak ada badan mereka nih nanti abis ini. Mereka untuk mengandalkan Arun aja agak cukup berat ya bawa. Sedangkan kalau kanan ya, Romer yang mungkin terlepas HC itu powernya dari sosok Alec. Tapi possible gak sih kalau kita mainkan juga sama sosok Angela? Oh, Bisa. Angela. Tapi nggak buat aku sih Angela Romer lumayan Susah agak ya? susah ya bener. Karena buat buka rumput dan juga buat mengejar level kalau sekarang. Oke. Harus berani masuk dalam rumput dan Angela itu bukan yang bisa tahan badan lama. Oke. Satu hero kalau mau yang agak sedikit tebal mungkin Romer-Romer yang bisa memberikan efek crowd control badan. Ya Badang, masih ada Khalid. Khalid juga ada. Masih ada Chow. Franco lagi kah? Banyak sebenarnya untuk full hero yang kita lihat ya bagi Alec. Tinggal gimana mereka mau coba untuk nge-react. Yep. Badan soalnya udah ada, backliner ada, Tapi ya. lumayan lengkap sekarang. Tinggal kayaknya butuh sisi tambahan lagi mungkin ya. Yep. Mungkin ke arah sisi tambahan, apalagi sosok Karate Grill ya. Mereka harus ada counternya Tigreal sih yang sangat berat. Ngomongin range ke arah belakang, Eve terlalu jauh nih. Aha. Sulit banget untuk bisa ditembus. HC juga nggak masalah sih. Tapi Hilda Badan. ternyata bukan crowd control tapi lebih ke cari
sama-sama mengganggu. Ya dan juga akan sangat mengganggu buat ke RRQ sih karena mereka kan pakai satu shield. Dan jangan lupa goalnya ini Granger bukan yang typical fighter. Ya. Jadi gak terlalu mandiri nanti. Oke. Tapi dengan adanya Hilda versus Tigreal. Area of effect yang coba akan dimanfaatkan oleh RRQ juga dengan adanya Yves di sana. Tapi apakah mampu untuk menyamakan kedudukan dan memaksa Alter Ego untuk bermain lagi di game yang ketiga? Ataukah tiket playoff yang ada di depan mata ini akan bisa diambil oleh Alter Ego? Yap, sekaligus membawa satu kawan ya nanti. Oke, let's see untuk game yang kedua cukup menentukan juga. Dan Easton Granger ini harus bisa tahan atau bahkan menang di early game. Dan tentunya kita lihat, mampukah RRQ bangkit atau Alter Ego akan mendominasi Soemel Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of the... Right. Dan menggunakan Yves ya, ini skin Starlight bulan ini. Starlight. Iya, bagus ya, Lotus. Bagus. Nah ini akan memperkuat bagaimana landing yang dimiliki sih harusnya Om. Oh lihat, Alek bakal coba di cover dengan sangat cepat dan apakah akan ada first blood race? Harus bisa defensif, jangan sampai flicker keluar kali ini. My God, kali ini berbanding terbalik dengan apa yang sudah kita pikirkan loh. Iya, dan ini gak ada henti-hentinya loh bagaimana hidupnya memberikan pressure Om. Ya. Dan sementara kita melihat hal ini yang dilakukan oleh Juve, kita lihat Hildanya sedang menunggu untuk kehadiran dari hidup. Yap. Delay saja, delay. Bayangin gak kalau Hilda mainnya di Dangerous Grass. Waduh. Tempat yang idealnya ada 4 Angeli dibawakan dengan Alter Ego juga. Kita harus bisa mengharapkan yang melihat mungkin pergerakan yang jauh agresif ini akan dibuat oleh Alter Ego. Oke, dan pressure benar-benar semuanya dipegang sama Alter Ego sih dari setiap lininya ya. Terlihat tekanannya walaupun RRQ masih so far so good untuk bisa melakukan farmingannya terutama di tangan dari Versik. Tapi belum ada gerakan berlebih lagi yang dilakukan oleh keduanya. Oke, kalau kita lihat dari segi posisi Alter Ego ini dominasi ya. Semuanya mereka benar-benar dominasi banget dan ngomongin ke arah Alter Ego. Tinggal mereka gimana cari cara eksekusi, jangan sampai defense kentang yang mereka saat ini miliki itu nggak jadi poin kill ya. Oke. Tapi untuk kedua belah EXP laner ya masih tertahan di level 3 juga. Berbeda Nino, sekarang udah level 4. Dia bakal lebih bisa lagi untuk ngebantuin setup di area turtle yang akan segera muncul. Oke. Dan memang cukup dibutuhkan untuk bisa menjauhkan fans. Nah ini. Bisa dipegang juga. Wow. Ini broken wall yang lumayan sambil tebal lewat belakang. Tapi Dairan telah menunjukkan batang hidungnya Yasuki dengan darah yang setengah itu akan menjadi sebuah sisi yang sangat atau tren kalau bisa dibilang. Ya, mungkin coba dibuka menuju ke arah Martin. Alek menjadi pilihan utama tapi nampaknya Ego bukan cuma diganggu mundur dengan banyak case yang memiliki berpasukan dan tim Alter Ego berhasil mengusir mundur. Lihat Yasuki datang dengan nikmat tanpa ada gangguan free terhadap turtle mereka yang pertama. Seperti inikah yang mau dambakan seperti untuk di game yang pertama? Udah pasti ya. Dan lihat Arvi pun datang dari atas ke bawah. Keunggulan ketika ada fighter sebagai play. Real World Manipulation, Nino masih bisa bertahan di depan sana dengan advance dan spot di tangan berpasukan dan gimana mungkin menampaknya perputaran dengan adanya turtle. Ya, harusnya masih jadi sebuah keuntungan untuk RRQ juga ya karena tadi ada Toy yang gerak tengah untuk bantuin clear dan akhirnya bisa ada space untuk bisa mendapatkan kembali item yang diinginkan. Ya, meskipun itu juga ada turtle ya. Iya. Kontrolnya masih leading juga untuk RRQ-nya, hidup. Ya Oke, juga. langsung dipasang dan lihat di sana instant damage. Yasuke benar-benar harus memikirkan 2 kali sebelum dia dive in. Versik melihat di mana Alek berada, klik for defensive. Coba di cover oleh Heng Jumi. Agresivitas lagi dari tim Alter Ego ternyata diredam oleh RRQ. Ya, dan terlihat bagaimana dari RRQ mereka bisa mempunish siapapun dan tadi Nanti kan Yasuke yang ribuan, Mbak. nyebrang gak segan-segan kena impulsion. Dan ya, Iya. itu impulsion yang memang tidak perlu ditahan juga. RRQ mereka leading dari segi kill point. Tapi mungkin objektifnya nih yang harus diperhatikan nantinya. Kalau mereka bisa dapetin sebuah objektif turtle itu akan sangat-sangat membuat mereka cukup bisa bound. Dan first item Skypier setelah Fury memang. Yep, langsung ya prioritas mau cari point kill sebanyak-banyaknya juga. Tapi sejauh ini kalau kita lihat masih belum ada point kill untuk Toy karena memang masih dibiarkan untuk farming sendirian. Tapi kembali lagi dari Alrico mereka terlihat lack of damage sepanjang 4 menit. Sebelumnya. Karena kalau kita melihat memang mereka tidak bergantung ke Juve. Iya, kalau itu juga Skype juga berat juga. Berat, Tetap
masih harus tetap nanggung. ya, kecuali ya sebenarnya lebih snowball ya lebih dari awal. Makanya sisanya akan cukup mengandalkan tim fight nanti. Sedangkan RRQ bebas mereka akan tersebar antara versi dan juga Tech. Oke, versi kan sudah versi. Dia sedang mendapatkan pukulan. Kalau dia lepaskan pukulan ini itu berbahaya banget. Yap, terutama ya, bentar lagi juga Turtle bakal segera muncul. Tapi dia pergerakan dari Alter Ego, mereka nggak akan tinggal diam untuk merelakan kembali Turtle-nya bisa di setup oleh RRQ. Oke, kali ini apakah coba di take over sama para pasukan dari tim RRQ? Stay by out position Ihok di depan sana. Flicker level langsung implosion. Dan bakal para pasukan dari tim Alter Ego mereka langsung coba kombinasi. Mendapatkan kesempatan perang dengan adanya Turtle depan sana. Dan bakal darat. Dari target utama Dino. Walaupun sudah ada pada saat bisa mengejar para pasukan dari tim Alter Ego untuk diving ke dalam turret. Diacak-acak sang raja. Diacak-acak di dalam turret mereka sendiri. Walaupun memang tidak ada kontes yang emang dilakukan sama RRQ ya, karena versingnya juga lebih memilih untuk mendorong, tapi lihat ya juga. Oh, dan langsung one last hit, three still survive in a bit late. Tapi nampaknya Alec mau tidak mau harus keluarkan flicker for defensive. Satu titik darah terakhir bahkan Rin sudah gak ada lagi tadi. Warna lain selain gelap. Iya, tapi ini momentum dipegang sama Alter Ego. Mereka dapetin Turtle, mereka dapetin point kill juga dengan tabrakan yang mereka lakukan. Tapi bukan tabrakan semata-mata, mereka juga tahu apa yang harus dikalkulasikan. Ya, karena itu yang harus dilakukan dari mereka. Ketika mereka menabrak, mereka harus satu suara untuk pilih mau menumbangkan yang mana. Karena kita melihat damage dari mereka sangat Oh, macam versi kali ini. Jangan sampai sekali aja ada Hijumi sama Nino. Yang bahaya apa? Nambahin Sky Pisternya dari Hijumi. Itu yang bahaya. Sedangkan Nino memiliki motion tanpa adanya flicker di sana. Daerah mencoba untuk melakukan cover dengan Advance Slash. Tapi kalau bisa gue lihat, daerah agak Yoris terperangkap. Alec tertarik untuk membangun Rin. Dia ada flicker kembali. Untungnya masih ada satu void place yang buat moving speed dia jadi nambah. Yap, dan tadi terlihat ya ini adalah asis ke 1200 buat Hijume. asis yang cukup banyak ya. Yap. Dan dari RRQ mereka masih unggul sebenarnya kalau kita melihat dari gold div-nya. Karena mereka adalah keunggulan yang tidak terlalu jauh juga dan Alter Ego. Dan mereka masih sanggup untuk mengimbangi apa yang sudah dilakukan oleh RRQ sekarang. Jadi versi mau gak harus solo dulu di bawah ya. Mungkin dorong lane jauh tapi wah ini dia nih. Bermain terlalu jauh juga akan menjadi masalah nanti untuk versi. Yap. Oh Nino, kelihatan batang hidungnya. Ya ini mungkin sempat dengan aku aja. Nanti akan aku sampaikan lihat di depan sana Ali untuk menjadi pelan-pelan warga. Implosion tidak ada di depan sana, Toy menjadi tanggung utama. Kertin Paul, nyangkut ke kedua banget poin gila sangat banyak. One last hit, Toy bakal dimakan oleh Nino. Ditutup eksekusinya, Arfi versus Everybody ditutup dengan ada Tyrant. Nampaknya Implosion yang kali ini tidak dimiliki lagi oleh pasukan tim RRQ. Membuat satu dari Yasuke bebas terbangan Press. Kali ini gak bisa bertahan. Nino mencoba menyelamatkan Yasuke dan bahkan Versik memilih untuk mundur ketimbang dia harus kehilangan dirinya. Wow. Dan tadi Idok coba untuk ngegeser ke arah Yasuke ya. Ternyata Yasuke punya angle yang lain. Dia langsung tabrak melihat Rins yang terkena out of position juga tadi. Ditabrak langsung. Dan kali ini apa yang coba untuk dibangun oleh Alter Ego adalah dapetin point kill dan sekarang turtle-nya pun jatuh lagi ke tangan dari Alter Ego. Kalau aku mau nanya Om, aku melihatnya ya, kita kan sering lihat permainan para pemain dari Arlot ya. Oke. Kita lihat ada kurang nyaman gitu di tangan dari seorang Dairon. Aku nggak ngelihat permainan Arlot yang agresif. Memang tipikal Arlot seperti itu gitu loh. Kalau ini kayak pasif, nunggu untuk kayak dapetin momentum baru dia bermain. Karena menurut aku Arlot ya kayak Nino tadi atau nggak kayak Kiss. Oh langsung masuk-masuk gitu baru. Ya dengan baru dia yang setup nggak buat ya? momen. Oke. Kayak nggak nyaman gitu Dairon. Dengan cara Arlot. Bisa mungkin ya karena memang lagi terpressure juga secara lane-nya di bawah ketemu juga dengan si Coveus. Tapi sejauh ini juga Alter Ego mereka cukup rapi. Kayak rapinya ini meskipun ya kita melihat mereka lack of damage buat di awal-awal tadi, tapi mereka berhasil mengumpul semuanya. Ya. Mereka kerja sama tim. Iya mereka maintain early-nya biar gak terlalu under. Jauh gitu. Sampai akhirnya nemuin momentum. Kayak tadi, semua target langsung ke arah Toy. Hit banget dari Curtain Ball. Kertas golnya tadi udah low XP banget, oke? Oh, dua tim fight yang berbeda. Dairon, nggak boleh masuk sembarangan Dairon. Oke, one by one situation, dia masuk clean. Russell dihindari oleh Yasuki. Respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Versik. Dan jangan lupakan juga mereka sedang mendapatkan sedikit keunggulan. Konsil terdengar. Yasuki memberikan mana pada slash miss. Wah. Russell dihindari oleh Yasuki. What a moment. Dari Yasuki dengan satu kepentingan execution dia berhasil menghindari
final slash yang sangat mahal dari Dairon. Yap, dan tadi juga Dino sempat flicker ya untuk bisa kabur dari kejaran konsil play-nya RRQ. Dan sekarang keadaan sudah mulai dikuasai oleh Alter Ego. Mereka bakal invade ke arah buff. Oke, mau tidak mau dia ngambil makan. Stabil Tapi dong. kayaknya Hijok yang ngambil. Besting bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim RRQ. Mau take over, iya mau nggak mau siapapun yang dapat setidaknya bukan Alter Ego. Yap, dia ini ya. Dari level difference juga tidak terlalu jauh. Tapi ya berarti kita melihat nanti untuk Lordnya juga akan di start terlebih dahulu untuk Alter Ego. Ya mereka punya badan ya, mereka masih punya Alek juga. Sangat sulit untuk bisa mengulangkan Alek. Belum lagi masih ada combo antara Nino dan juga Ichuma. Yap. Oke, tapi ini juga versinya masih butuh beberapa pertandingan mungkin ya. Wah, Hijok nggak boleh jadi belum dari keluarga Hijok. Final slash keluarga dengan sangat baik, tapi Nino masih dapat untuk bertahan. Bagas kayak bisa dari Hijok bisa aktif. Dan itu dia yang sangat berbahaya. Yang sudah masih bisa masuk ke belakang. Dua tim yang berbeda. Real Monster Flash yang menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ. Meter takedown menjadi poin kill yang sangat mahal untuk tim Alter Ego. Supaya makin turun lagi. Berarti Hijome kalau nggak salah tadi sudah dapat 1. Berarti sekarang 7 kan? Turun ya. Oke, tapi untuk Alter Ego mereka kehilangan Hijume, tukar dengan Idok, ini nggak akan ngebuat keduanya sama-sama bisa berburu untuk set up ke area dari Lordnya. Sebenarnya cukup disayangkan juga sih cuma bisa tumbang ya. Kita melihat dengan posisi seperti itu ada kesempatan lah untuk bisa mundur juga. Oke, Lordnya memang ada, tapi ini harus ingat Lordnya cukup menjadi pancingan untuk Alter Ego kalau mereka mau membuat sesuatu pergunakanlah Lord yang pertama ini. Cukup panjang memang ya untuk tarik ulur yang akan dilakukan. Masih ditahan dulu ya untuk keduanya. Bahaya juga tadi Hijume kalau udah nggak punya beli, kalau udah nggak punya anti-grav, itu kena role manipulation juga paling kena tumbang lagi kan. Itu yang bahaya dan ya tinggal gimana juga Alter Ego jangan sampai termakan dari implosion karena Idok harus bisa manfaatin hal tersebut. Terutama tadi awal-awal udah bisa nangkep Yazuke loh. Tapi ini cukup bagus. Tapi dari Alter Ego-nya mereka harus waspada. Mitoinya juga kayaknya sudah mulai ada ruang gerak untuk dia. Ya, dan ada Sky bisa harusnya kali ini. Yang dari Alter Ego ini mereka juga jangan lupakan scaling power dari jungle-nya RRQ itu harus diperhitungkan. Master Console Gaming target ke belakang Idom menjadi target utama langsung panas slash ke belakang. Dua tim yang berbeda. Nino melakukan sedikit kuncian terhadap Dairon. Nampaknya di shot from Idom. Berhasil menutup jalan Nino tapi nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego tidak akan kenal diam. Memaksa dua tim kembali dan Persik versus everybody di depan sana. Untungnya tidak ada yang tumbang sama sekali dari para pasukan dari tim RRQ. Dua tim fight yang hebat. Ya panjang juga dari segi team fight-nya tapi Alter Ego mereka menguasai untuk ke area dari Lordnya tapi lihat Persik. Oke, Persik agak sedikit surprise deh setelah dikeluarkan. Informasi yang didapatkan adalah bahkan Dairon sampai standby untuk bisa meng-cover Persik di depan sana. tuh hati-hati kalau udah ada kepancing gas ke depan itu akan menjadi informasi juga dan Lordnya akan dibiarkan terlebih dahulu oleh Alter Ego dari bottom lane dan damage dari Yazuke udah akan semakin membuat dari Toy ini dalam keadaan sangat terancam. Persik itu sebagai dengan statis yang dimiliki. Kita lihat targetnya secara Idol. Balik lagi Yazuke coba untuk sini di depan sana. Jauh tidak bisa mendapatkan saat ini. Hanya coba untuk mencicil lagi ya menuju ke arah turret-turretnya bahkan tengahnya juga sekarang masih bisa ditahan tapi angin segar berhembus untuk Alter Ego dengan gold yang sedang mereka milikin plus bagaimana banyaknya vision yang bisa mereka kuasai Om. Ya, sejauh ini kita melihat ya. Mereka bisa menguasai untuk mapnya juga untuk Alter Ego. Tapi fight yang dilakukan dengan Alter Ego juga bukan tanpa halangan ternyata. Karena itu cukup panjang ya untuk fight yang dilakukan. Dan takutnya kalau memang timnya lumayan ke-drag sampai dengan lane tim RRQ ini power mereka ini ada 2 marksman. Mereka ada Yizar sih, mereka juga masih punya Ranger nanti. Yang tadi kita bahas, jangan lupakan skillnya versi makin naik, makin tinggi, makin sakit loh dia. Dan Alex juga di sini memang tugasnya menjadi informan aja ya. Yap. Cari-cari informasi pancing lagi, ikut sedikit. Dan RRQ tinggal menunggu bagaimana mereka juga bisa cari momentum karena punya 2 hero yang bisa nge-punish atau ini juga salah satu jawaban untuk RRQ nggak sih Om ada Idong sama Diren. Yap. Ada Flash Explosion atau Asgard. Konsil. Ada sudah dibuka dengan RRQ ya. Tidak mendapatkan siapapun juga ini bisa dibalikan ya. Oke, Idom tahu dia nggak boleh ngeluarin flickernya. Dan
informasi yang didapatkan adalah si mencoba untuk menyisir di mana Final Slam. Keluar bersama dengan Implosion serangan shutdown. Finally terjadi. Combo yang sangat manis dikeluarkan oleh Idok dan juga seorang Tyrant. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka kali ini agak khawatir untuk melakukan defense dengan adanya Lord yang cukup jauh. Dan mungkin nanti Lordnya akan muncul dengan bersama dengan Yasuke. Ini nggak terlalu khawatir. Bayangkan kalau tadi ada Lordnya. Yap, tapi itu yang mungkin dibutuhkan sama RRQ juga ya. Mereka nggak segan-segan untuk ya udah komit aja. Jadi agak sedikit meredam tensi dari Alter Ego. Ada combo kan yang memang mereka bisa lakukan dengan implosion dan juga real world manipulation. Oke, Tyrant lagi, Final Slash! Tyrant mundur ke arah belakang, tapi lihat harta dan Sonata berhasil dihindari. Dari Nino, Petra pribadi di sana, Flicker dengan nananya satu power tetap. Tapi tetap harus pecah. Sedangkan Alex mencoba fokus untuk menyerang versi Immortality di tangan dari Alex. Wow, ini gak baik banget ketika mereka berhasil mendapatkan satu pemain kill ketika Lordnya muncul. Aku kira tadi mereka akan coba lepaskan satu turret di arah top lane, biarin mereka recruit untuk turret itu. Baliknya, benar-benar gambling menuju ke arah Lord. Yap, tapi walaupun kalah jumlah ya, ini Alter Ego mereka sudah hadir dengan Yasuke dengan Retribution yang siap. Yep. Karena mereka butuh untuk menahan Morris Tyrant. dapat, Implosion dikeluarkan dari depan sana. Satu bus chemistry kembali menyala depan Alex. Membuat Ada, mereka ada. makin perkasa dan Silent tertinggal. Wow, tapi jangan dilupakan, real manipulation kali ini bisa membuat Hijume terperangkap dan satu hal yang mungkin dilupakan oleh Alter Ego. Sky Mr. Toy benar-benar tembak Toy. Yap, hanya dengan 3 pemain, mampukah Yasuke untuk snatch ke dalam? Oke, Yasuke kali ini gagal untuk mendapatkan permainan yang mereka depan. Flicker, defensif Idok mau tidak mau dikeluarkan begitu saja. Alright, upaya yang masih belum berhasil dari Alter Ego dan kali ini RRQ mereka menemukan momentum untuk bisa kembali memberikan pressure terhadap Alter Ego itu sendiri. Ya, dikalahkan dari jungler mereka yang sudah mulai jadi dan sudah mulai punya power. Dan jangan lupakan Toy yang berhasil mengumpulkan stack Skypierce tadi. Ya. Dan ini sudah mulai terakumulasi sekarang. Mereka juga bahkan mendapatkan Lord. Ini akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan objektif dulu. Inner turret dari Alter Ego. Mungkin terkadang ada yang lupa kalau misalnya ya hero scaling jungle yang dari awal terus makin late makin sakit ya seperti Hayabusa, secara Isasin seperti ini ya kan, Link juga sakit. Sedangkan Lancelot ya bukan sesakit itu, udah panas saja miss. Langsung dihindari, ditutup begitu saja jalannya Versing. Wow, tapi mereka jangan lupakan biar mati sih. Oh, kalau nggak tahu apakah Lancelot adalah salah satu hero scaling? Bukan. Dan mungkin masih bisa ditahan sekarang kalau Alter Ego. Mereka on the back foot dulu. Harus bisa sedikit lebih waspada ya. Dan ini juga nggak bisa bermain di depan terlalu lama. Yap. Karena damage yang kalau kita lihat dari Alter Ego yang diberikan ini akan membuat Juve akan mundur ke belakang kembali. Karena terlalu besar damage yang diberikan dari Toy maupun Versing. Ya, walaupun Lordnya masih bisa ditahan perlahan ya sama Alter Ego. Dan tugas memang dari Alex dia 0-2-0, gak ada akses, gak ada point kill. Tapi dia akan selalu mencari informasi. Akan mencari bagaimana positioning dari RRQ di backline. Kalau yang kulihat itu tadi, kayaknya Alex Bisa gitu ya. ya kebetulan balik. Masalahnya sih banget masalahnya. Dengan kondisi hidupnya ini. Oh kan, Alex bakal coba jadi target utama. 5 orang By Alex. time apakah ada di respon? Oh, Flicker. Gak ada apa yang bakal coba dijemput. Oh, dijemput kali ini. Lempar pasukan dari tim Alter Ego dijemput dan membuat Alex lawan Tyrant. No way, Tyrant offside print. Kan sendirian ya, karena yang lainnya memilih untuk mundur. Dan itu dia Alex, memang gak tumbang juga tadi dan informasi yang disampaikan untuk mencari di mana keberadaannya dan membuat adanya distraksi pemain-pemain dari RRQ ke arah diri. Ya, full item juga untuk versi tadi last item DOD baru diselesaikan. Dan ini berarti untuk Evolve Lord yang harusnya akan menjadi penentu untuk masing-masing tim sekarang siapa yang bisa leading lebih jauh juga. Karena ya untuk Toy sendiri sudah menyelesaikan full item. Bahkan sepatu pun sudah dijual kan. Dan ditambah lagi ada satu respect tadi lo dari Ritz. Lihat dia dengan item yang dia miliki tidak maksimal, dia langsung winter karena dia tahu dia akan jadi target utama gitu loh. Konsil, Alex sengaja coba untuk baik tang. Hidup ke depan sana, coba untuk melakukan distraction. Mundur ke arah belakang, lihat team fight yang terpecah belah dipegang oleh perpasukan dari tim RRQ. Target untuk mengejar Tyrant. Damage-nya terlalu sakit, Tyrant! Meledak tepat di depan sana perpasukan dari tim RRQ. Mereka dari Fajar! Hidung tanpa ada follow yang damage terpanggil dibalikan kembali kanan nih. Ritz tidak ada way terberat kembali dan Toy. Dengan Venture nggak bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan Venture seorang diri depan sana bahkan coba ditumpahkan. Immortality di tangan dari Toy. Fokus ke arah best turret. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi. No way!
explosion dengan sangat baik, tapi tanpa ada follow-up damage itu sia-sia. Dairon yang tertangkap basah dengan adanya Starlight Beam yang akhirnya ngebuat dirinya pun tumbang. Dikejar lagi oleh pemain-pemain dari Alter Ego yang lain. 3 yang dikantongi oleh Alter Ego membuat akhirnya Free Lord, Lord Evolve. Yap, Evolve. Lord yang cukup penting bahkan di hold ya sampai dengan detik yang ke-40 sehingga nanti next wave baru jalan seperti ini. Oke, dan itu dia. Kita lihat kali ini para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka dengan replaynya Omawa. Yap. Bagaimana Dairon tertangkap seorang diri tadi. Di all in langsung semua satu suara. Dan melihat RRQ mereka kurang secara kuantitas ditabrak semuanya. Alter Ego. Go, go, go. Yap. Tadi juga memang ada upaya implosion aja gitu untuk bisa Iya. menahan. Tapi nggak ada follow up damage yang masuk juga karena tadi Toy-nya sambil kabur. Dan jangan lupa kan tadi Hizuma juga udah punya Sky Piercer. Double kill. Dan itu dia tadi. Satu suara sih yang menurutku membuat Alter Ego mereka cukup kuat tadi ketika ada team fight. Udah, satu suara itu mahal banget. Itu siapa yang call bagus banget. Feelingku Hijume. Hizuma, Karena oke. Hijume yang nangkep. buka duluan Iya, ya. yang buka jaring tuh Hijume. Oke, tapi bakal dikontrol dulu sedikit dari bagaimana wave minion yang akan masuk di arah bawah dan tengah dari Alter Ego dan defensif seperti apa yang akan bisa ditunjukkan oleh RRQ. Alright, Soul Gaming dari Alek mencoba untuk melakukan sedikit flanking time menuju ke arah sosok Toy. Yang harusnya kali ini dia bakal coba menjadi pilihan utama. Final Slash! Membalaskan ada dua tim yang berbeda. Versing baru datang ke arah pelanggan banget. Fokus ke arah pelanggan. Melihat apa yang terjadi. Dengan adanya Riz dan juga hilangnya Riz. Tidak ada high ground defender. Ini bencana! Alter Ego membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka kewalahan kehilangan 3 pemainnya. Lordnya. Wave menuju ke arah pelanggan. Dan sang raja dihancurkan.